datang di Kisah Anugerah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Kisah Anugerah pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita, sehingga hari ini kita bisa bertemu dan bisa mengikuti Kisah Anugerah. Oleh sebab itu, mari semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Sikap berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga kami dan memelihara kami, serta selalu memberkati dan mengasihi kami. Tuhan, sekarang kami mau mengikuti ibadah. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kami bisa menaikkan pujian, doa dengan sungguh-sungguh, dan juga mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapak, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Puji Tuhan, karena Dia sayang kepada kita semuanya. Dan Tuhan juga mau supaya kita sayang sama semuanya. Sayang Tuhan, sayang papa, mama, adik, dan semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai orang-orang yang menunjukkan rasa sayangnya kepada temannya. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan melihat di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Nah, di situ dikisahkan bahwa Tuhan Yesus itu tiba di sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Dia berkunjung atau ada di dalam sebuah rumah, ya, di dalam sebuah rumah. Ketika orang-orang mendengar bahwa ada Yesus di rumah itu, maka orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Ada yang membawa orang sakit, yang membawa yang sakit, yang buta, yang lumpuh, dan lain sebagainya. Mereka juga ada yang hanya sekedar mendengar Tuhan Yesus. Lalu ada seorang yang lumpuh. Yang lumpuh ini tidak bisa jalan, dia nggak bisa menggerakkan tangannya, kakinya, jadi dia nggak bisa gerak adik-adik. Dia hanya bisa digotong atau diangkat sama teman-temannya, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa. Nah, teman-temannya ini ada 4 orang. Mereka itu sangat sayang kepada orang lumpuh ini. Mereka menunjukkan bahwa mereka mengasihi orang lumpuh ini, sehingga mereka mengangkat orang lumpuh ini. Wah,
karena mereka sayang, karena mereka mengasihi, lalu mereka angkat orang lumpuh ini. Dan tidak hanya itu adik-adik, bukan hanya karena sayang, tetapi mereka juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Jadi mereka menunjukkan kasih, ya, seperti cerita minggu lalu, ya, harus mengasihi teman. Jadi mereka menunjukkan kasih. Lalu mereka juga punya iman. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan teman mereka. Makanya mereka cepat-cepat, ayo kita angkat. Jadi mereka ada 4 orang, mereka mengangkat orang lumpuh ini. Mereka angkat, mereka bawa kepada Tuhan Yesus ke dalam rumah itu. Tetapi ya sayang sekali adik-adik, ternyata rumah orang itu sudah penuh. Orang banyak sekali, sampai mereka mau masuk ke dalam nggak bisa, nggak ada jalan karena penuh dengan orang-orang. Mereka lewat pintu, nggak ada pintu yang terbuka karena tertutup sama orang-orang. Akhirnya bagaimana caranya adik-adik? Mereka berpikir, wah gimana caranya supaya teman kita ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka mengasihi temannya dan juga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka dapat ide. Aku dapat ide nih. Kita angkat ke atas. Mereka naik tangga. Mereka sampai di atas. Lalu mereka membuka atap. Mereka membuka atap rumah orang itu. Lalu mereka menurunkan tempat tidur. Hanya tempat tidur. Jadi mereka masih tinggal di atas. Mereka menurunkan tempat tidur pakai tali. Tempat tidur orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka berusaha menolong orang lumpuh itu? 1, karena mereka menunjukkan kasih sayang. Mereka sayang, mereka mengasihi. 2, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya ketika Tuhan Yesus melihat, ada apa ini? Wah, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. Kira-kira orang lumpuh itu bisa angkat tempat tidurnya, bisa pulang sendiri? Kan tadi dia datang diangkat sama teman-temannya, dia nggak bisa gerak. Kira-kira bisa nggak adik-adik? Bisa adik-adik. Kan Tuhan Yesus sudah berkata, hai anakku, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. Lalu orang itu bangun, bisa bangun. Dia angkat tempat tidurnya, bisa, tangannya bisa gerak. Lalu dia pulang, dan dia senang sekali. Sehingga orang-orang yang melihat, mereka juga memuji-muji Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali. Dia harus dipuji, karena tidak ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar seperti orang-orang 4 teman orang lumpuh itu yang mengasihi dan juga percaya. Kita juga adik-adik, kita harus mengasihi teman-teman kita, menolong mereka, nggak boleh marah-marah, harus berdamai selalu, dan harus punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan kita juga harus seperti Tuhan Yesus yang selalu mau menolong. Oke, sampai di sini ceritanya. Diingat-ingat ceritanya, dilakukan di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Harus mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Siapkan HP-nya, kirim jawaban ke nomor Kadira. Oke, pertanyaannya, kenapa 4 orang itu mau menolong orang lumpuh itu? Ya. Berikan 2 alasan kenapa 4 orang itu mau menolong orang lumpuh itu. Kirim jawabannya ke nomor Kadira dalam waktu 1 menit.
Puji Tuhan, adik-adik kita belajar untuk tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengakhiri kisah anugerah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami mengasihi dan juga punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, ajar kami, bantu kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu, bisa mengasihi, menolong, dan semakin percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan mampu menolong kami. Berkati kami Tuhan dalam sekolah kami, berkati juga dalam kesehatan kami, lindungi kami ya Tuhan. Berkati juga bangsa kami Tuhan di dalam masalah coronavirus ini. Biarlah pemerintah dan tenaga medis mampu menangani coronavirus ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.